Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas sedikit tips percintaan buat anak muda ya. Jadi dari beberapa reply yang masuk itu pertanyaan terkait percintaan, terutama untuk anak-anak muda seperti itu ya. Karena sudah ada beberapa kali yang masuk dan cukup banyak, dan saya belum pernah bahas juga mungkin ya terkait percintaan. Mungkin di episode-episode sebelumnya saya pernah ngebahas tentang cara move on gitu, tapi belum spesifik tentang percintaan. Nah, ini saya bahas di episode kali ini ya. Dan kalau kamu mau dapetin episode-episode tertentu, misalnya yang tadi ya saya sebutin, misalnya tentang tips move on gimana caranya, kamu bisa search aja dengan cara kamu masuk ke Spotify podcast pengembangan diri, terus kamu search aja di paling atas, tulis aja move on. Nanti otomatis akan nyari konten saya yang berjudul tips buat move on itu ya. Atau kamu mau cari konten-konten yang lain, kamu bisa langsung search aja ya. Nah, di episode kali ini saya mau ngebahas pertanyaan yang masuk dari Raditya ya. Dia nanya gini, "Kak, menurut kakak tentang cinta itu gimana? Terutama pada umur belasan tahun." Mungkin ya, ini asumsi saya mungkin umur 17-18 tahun. Mungkin ya, dia nggak bilang secara spesifik. Terus dia lanjut bilang kayak gini, "Tolong kasih saran dong kak, aku harus apa? Aku ngerasa kayak berubah ke lebih nggak bisa ceria kayak dulu." Oke, asumsi saya dari mendengar, dari membaca cerita dari Raditya, dia mungkin lagi jatuh cinta atau lagi ya mungkin pacaran ataupun gebetan, punya gebetan sama orang. Terus dia ngerasa dia nggak ceria lagi kayak dulu gitu ya. Nah, di episode kali ini saya akan ngebahas dua hal. Yang pertama adalah ya pandangan saya tentang percintaan anak muda seharusnya seperti apa. Saya akan bahas ya berdasarkan pertanyaan Radit tadi. Terus yang kedua, saya akan ngebahas tentang kenapa kok kita kadang jadi nggak ceria, jadi nggak bahagia semenjak kita berada dalam relationship ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya juga mau ngajak buat kamu yang mau melewati kegalauan di usia 20-an tahun, saya akan ada free webinar Quarter Life Crisis Guide ya. Jadi quarter life crisis itu adalah kegalauan kita ketika kita di usia 20-an tahun. Dan di webinar tersebut saya akan share 3 secret. Yang pertama tentang gimana cara menemukan dan menentukan tujuan hidup. Yang kedua gimana caranya biar kita nggak insecure atau jadi percaya diri gitu ya. Dan yang ketiga gimana biar kita jago berelasi. Kamu bisa daftar secara gratis, silahkan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena gratis dan slotnya terbatas. Oke? Nah, sekarang mari kita bahas tentang pandangan saya tentang percintaan untuk anak muda gitu ya. Saya jarang banget sebenarnya yang ngebahas ini, tapi karena banyak yang nanya, jadi ya udah deh, boleh deh saya membagikan pandangan saya tentang percintaan anak muda. Buat saya untuk percintaan anak muda itu sebenarnya adalah satu yang namanya kesempatan buat kita untuk bisa menjajaki ya hubungan dengan orang lain ya. Misalnya kamu mau ke jenjang yang lebih serius dengan orang lain kan, makanya ada pacaran gitu ya, untuk kamu bisa menjajaki kecocokannya seperti apa. Terus kalau kamu cocok, kamu bisa ke jenjang selanjutnya, ke pernikahan dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kamu masih belasan tahun dan dirasa masih cukup jauh untuk membahas pernikahan, saya melihatnya sih percintaan ini untuk kita bisa berelasi dekat sama orang yang kita suka
ya. Dan yang paling penting adalah kita jadi punya pengalaman gimana menghadapi, gimana berelasi dengan orang lain, terutama dengan pasangan kita. Karena ketika kamu pacaran seperti itu, ibaratnya kamu memiliki hubungan khusus antara kamu sama orang lain seperti itu kamu akan dipertemukan dengan satu yang namanya kompromi, ya. Kompromi itu maksudnya adalah kamu punya prinsip tertentu, dia punya prinsip tertentu, dan kamu harus berkompromi. Dan menurut saya ketika kita punya hubungan secara khusus kayak gitu dengan orang lain, kita akan mau nggak mau belajar juga tentang hal tersebut. Dia pengen apa, kita pengen apa, kayak gitu. Jadi itu hal yang salah satu hal yang positif ketika kita punya hubungan khusus dan kita mulai belajar di sana, ya. Oke, nah lalu aspek yang kedua yang mau saya share itu adalah gini. Jadi kan pacaran itu kan memang untuk penjajakan, ya. Selama penjajakan, kamu akan mengetahui sifat-sifatnya seperti apa. Dan ketika kamu merasa sikap-sikapnya, sifat-sifatnya itu nggak cocok sama kamu, kita seringkali berasumsi bahwa dia akan berubah ketika menikah, kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya tidak, teman-teman. Kenyataannya adalah banyak orang itu ketika dia punya sifat atau attitude seperti hal tertentu gitu, misalnya dia orangnya keras, suka memaksa, percayalah, itu sangat-sangat sulit buat diubah, ya. Bahkan even ketika kamu menikah dengan dia, belum tentu itu berubah. Karena itu adalah hasil didikan, hasil proses dia belasan tahun, mungkin puluhan tahun di dia, hingga akhirnya membentuk karakter dia seperti itu. Dan kamu mau mencoba mengubahnya hanya dalam beberapa tahun, itu sangat-sangat sulit kayak gitu. Karena seringkali udah berakar sifat-sifatnya, sikap-sikapnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa berharap orang akan berubah ketika setelah menikah sama kita. Jadi ketika kamu pacaran, kamu pun juga bisa menjadikan itu untuk sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan. Ini orang sikapnya cocok nggak ya sama aku? Dengan dia punya sikap seperti itu sama aku mau nggak ya hidup seumur hidup dengan dia, dengan tipenya yang seperti itu kita refleksikan, ya. Memang orang pasti nggak ada yang sempurna, betul. Tapi setidaknya kamu bisa memilih orang-orang yang punya sikap yang baik, sifat yang baik, cara ngomong yang baik kayak gitu. Sehingga seumur hidupmu, di sisa hidupmu setelah kamu menikah nanti kamu bisa hidup dengan orang yang memang kamu nyaman di sekitarnya. Pasti nggak enak kan? Kamu seumur hidup ngobrol ataupun berpartner sama orang yang sukanya marah-marah, sukanya ngeluh, kan nggak enak kayak gitu. Jadi kita harus memilih pasangan kita dengan bijak. Gunakan masa pacaran untuk kamu bisa menyeleksi dalam tanda kutip orang itu cocok nggak sama kita, punya nggak sikap-sikap utama atau sifat-sifat utama yang kita harapkan dari pasangan. Kalau nggak, ya cari yang lain kayak gitu. Daripada kamu semakin lama makin serius, akhirnya malah sulit untuk terlepas. Jadi kalau misalnya nggak cocok, ya cari aja yang cocok. Dan kan manusia banyak banget di dunia ini, pasti akan ada lah yang cocok kayak gitu. Mungkin itu ya pandangan saya tentang berelasi, tentang pacaran khususnya. Saya melihat itu adalah kesempatan buat kita bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa, untuk berelasi dengan orang lain seperti itu. Dan aspek yang kedua adalah ketika berpacaran kamu bisa sambil menyeleksi apakah dia cocok untuk bisa hidup sama kamu seumur hidupmu atau enggak. Dan mohon diingat bahwa kita nggak bisa berharap orang tersebut akan berubah setelah menikah. Jadi sebelum kamu masuk ke jenjang selanjutnya, ke pernikahan, kalau misalnya dia punya sifat atau attitude yang nggak baik, lebih baik jangan dipaksakan. Karena seumur hidup kamu akan
bersama orang tersebut. Kalau kamu nggak nyaman, buat apa kayak gitu ya. Dan juga terakhir, saya juga kalau dari persepsi saya juga mau bilang kalau pacaran juga harus tahu batas gitu ya. Ya, intermezzo sedikit. Jadi podcast ini kan juga saya buat juga untuk anak cucu saya kelak kayak gitu. Mungkin sekalian saya ngasih petua-petua juga melalui podcast ini. Ibaratnya buat anak saya nanti kalau udah gede, udah 17 tahun, 18 tahun, udah mulai pacaran. Pacaranlah sewajarnya. Jangan yang berlebihan ya. Dan jangan melakukan hal-hal yang ibaratnya bisa merusak masa depanmu, bisa membuat nama baik keluargamu tercoreng ya. Jangan bikin malu keluarga gitu. Mungkin itu adalah pesan yang dari ibu saya ke saya dulu ketika saya belasan tahun juga. Dia membebaskan saya untuk punya relasi dengan siapa aja. Milih pacar juga dibebaskan. Tapi satu hal yang dia pesankan ke saya adalah jangan bikin malu keluarga ya. Dan saya mau meneruskan pesan itu untuk teman-teman bisa ya berpacaran sewajarnya, jangan berlebihan, jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya hal tersebut harusnya boleh dilakukan nanti ketika menikah. Jadi kamu harus bisa menjaga hal itu ya. Mungkin itu pesan-pesan tips-tips percintaan untuk usia 17-an tahun dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa reply juga di kolom komen ya. Dan tadi saya ada mau ngebahas juga tentang kenapa kok kita kurang bahagia, tidak seceria dulu ketika punya relasi sama orang lain ya. Mungkin akan saya bahas di episode selanjutnya ya. Karena kayaknya udah 10 menit lebih untuk episode kali ini. Jadi saya akan bahas di episode selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.